Ini ada sebuah lukisan yang dimana terdapat di lantai 1 di awal masuk Museum Sri Baduga. Lukisan pembuatan Talaga Rena Mahawijaya. Lukisan ini menggambarkan pembuatan Talaga Rena Mahawijaya seperti yang diceritakan dalam prasasti Batu Tulis. Talaga Rena merupakan tanda peringatan berupa gunung-gunungan dan hutan samida yang dititahkan oleh Sri Baduga Maharaja, Raja Pajajaran yang bertahta sekitar abad 15. Nah, lukisan ini dibuat oleh Baskara. Museum Sri Baduga. Museum ini adalah salah satu museum etnografi dan sejarah terkemuka di Jawa Barat. Berlokasi strategis di pusat kota Bandung, museum ini menjadi jendela utama untuk memahami kekayaan budaya, sejarah, dan warisan nenek moyang masyarakat Jawa Barat dari masa prasejarah hingga masa modern. Nama Sri Baduga sendiri diambil dari nama gelar salah satu Raja Sunda terbesar Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja yang berkuasa di Kerajaan Pajajaran, menyiratkan semangat untuk melestarikan keagungan masa lalu. Sejarah singkat dari Museum Sri Baduga yaitu didirikan pada tahun 1974 dan diresmikan pada tanggal 5 Juni 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yaitu Daud Yusuf. Awalnya, museum ini berfungsi sebagai museum provinsi yang mengumpulkan dan memamerkan berbagai koleksi berkaitan dengan kebudayaan Jawa Barat. Seiring waktu, koleksi dan fasilitasnya terus berkembang, menjadikannya salah satu destinasi edukasi wisata di kota Bandung. Nah, koleksi unggulannya yang dimiliki Sri Baduga itu memiliki beragam koleksi yang tersusun rapi dalam beberapa ruangan pameran, menyajikan narasi, kronologis, dan tematik tentang perkembangan budaya dan perjuangan masyarakat Jawa Barat. Mulai dari masa prasejarah seperti alat-alat batu, gerabah, dan temuan lainnya. Lalu ada di masa sejarah dan klasik, yaitu pada koleksi bagian periode kerajaan Hindu dan Buddha dan Islam di Jawa Barat. Nah, kita bisa lihat ada arca-arca kuno, keramik dari berbagai dinasti, serta benda-benda yang berkaitan dengan penyebaran agama Islam di wilayah ini. Selanjutnya pada masa perjuangan dan kemerdekaan, yaitu memamerkan diorama dan benda-benda prasejarah yang berkaitan dengan perjuangan rakyat Jawa Barat melawan penjajahan dan peran mereka dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Etnografi dan kebudayaan tradisional. Ini adalah salah satu bagian yang paling kaya dan menarik, menampilkan berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda dan suku-suku lain di Jawa Barat. Koleksi ini meliputi pakaian adat dan aksesoris, pakaian tradisional dari berbagai daerah dan sastra sosial, termasuk pakaian pengantin dan perlengkapan upacara, alat musik tradisional seperti gamelan, angklung, rebab, dan alat musik lain yang menjadi ciri khas kesenian Sunda. Pengunjung kadang diberi kesempatan untuk mencoba beberapa alat musik. Ada juga alat pertanian dan rumah tangga. Peralatan yang digunakan dalam kehidupan agraris masyarakat Sunda seperti alat menanam padi, peralatan dapur tradisional, dan perabot rumah tangga. Adapun kerajinan tangan, berbagai jenis kerajinan seperti anyaman, tenun, ukiran kayu, wayang golek, dan batik khas Jawa Barat. Ada juga perlengkapan upacara adat. Benda-benda yang digunakan dalam berbagai upacara adat seperti upacara panen atau serentahun, pernikahan atau hiktanan. Dan yang kelima ada perkembangan kota Bandung. Ada juga sudut pameran yang secara khusus menceritakan perkembangan kota Bandung dari mulai masa kolonial hingga menjadi kota modern seperti sekarang. Nah, jadi teman-teman di sini bagian emas ada tiga macam dan emas di sini terbuat dari siap benda yang tadi itu ada bokor emas. Nah, ini ditemukan hanya satu batu dari kecamatan
Lembang Kabupaten Cirebon, di mana itu di Nah, di sini ada gambar foto di sini yang berasal dari Cirebon. Ini saya. Oke everyone, kita sekarang menemukan beberapa alat-alat antik ya. Ini sudah jarang kita temui, apalagi di zaman modern saat ini. Apakah kalian tahu ini apa? Ini namanya wayang golek, teman-teman. Nah, wayang golek ini merupakan perkembangan dari wayang Purwa. Ceritanya mengambil lakon Mahabharata dan Ramayana. Tentunya kawan-kawan yang suka India itu pasti ada di Antv, film Mahabharata itu. Nah, ini dijadikan sebagai peninggalan yang bisa dikenang, yang abadi, yang disesuaikan dengan situasi masyarakat. Ini merupakan salah satunya ada tokoh-tokoh Pandawa, teman-teman. Ada Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Nah, yang barusan saya sebut itu merupakan salah satu penegak adanya sejarah Mahabharata itu, yang biasa disebut dengan terkenal oleh peperangan antar saudara. Oke teman-teman, bisa dilihat secara dekat. Ini mungkin bisa disebut dengan para prajuritnya ya. Ini kita sebut Pandawa dan Kurawa. Oke, selanjutnya. Oke teman-teman, inilah yang telah saya jelaskan, itu wayang golek yang ada di Sri Baduga. Thank you. Baik, seperti yang kita semua lihat di depan kita ada gamelan degung, yaitu waditra khas tradisional Sunda, mulai berkembang sekitar akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Waditra yang digunakan adalah yang pertama bonang, yang kedua jenglong, yang ketiga peking, yang keempat penerus, yang kelima kendang, dan yang terakhir goong. Biasanya gamelan degung dilengkapi dengan suling atau seruling bambu, baik untuk mengiringi pesinden atau lagu-lagu instrumen. Kini gamelan degung digunakan sebagai alat hiburan, terutama pada upacara, khitanan, perkawinan, dan lainnya. Terima kasih. Fasilitas dan layanan di Museum Sri Baduga. Museum Sri Baduga ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk kenyamanan pengunjung. Di antaranya adalah terdapat ruang pameran permanen dan temporer, kemudian terdapat perpustakaan yang menyediakan referensi tentang sejarah dan budaya Jawa Barat. Lalu ada juga ruang auditorium untuk kegiatan seminar atau presentasi, dan juga terdapat toko souvenir yang menjual kerajinan tangan dan buku. Terdapat juga area parkir dan toilet, dan juga terdapat taman di sekitar museum yang menambah suasana asri. Museum Sri Baduga adalah destinasi wajib bagi siapapun yang ingin menyelami kekayaan sejarah dan kebudayaan Jawa Barat. Ia menawarkan pengalaman yang edukatif dan inspiratif, mengingatkan kita akan identitas dan warisan luhur yang perlu terus dilestarikan. Nah teman-teman, di Museum Sri Baduga juga terdapat contoh busana pengantin. Nah yang warna hijau ini busana yang biasa dipakai di Cirebon. Nah di sebelahnya ini busana pengantin yang biasanya dipakai di kota Sumedang. Lalu ada lagi nah, kalau yang warna merah ini adalah busana pengantin abah-abah Pandan. Biasanya dipakai di kota Cirebon, di daerah Cirebon. Lanjut. Kalau ini sangat simpel dan ini biasanya dipakai di Kerawang. Nah, yang terakhir nih ada busana pengantin Sukapura. Kunjungan ke Museum Sri Baduga di Bandung merupakan pengalaman yang sangat informatif dan memperkaya wawasan mengenai sejarah dan budaya Jawa Barat. Museum ini berhasil menyajikan perjalanan panjang peradaban Sunda, mulai dari masa prasejarah, periode kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, masa Kesultanan Islam, hingga era kolonial dan kemerdekaan.
Berbagai koleksi yang dipamerkan seperti artefak prasejarah, peralatan tradisional, kerajinan tangan, pakaian adat, dan juga replika rumah adat. Ini memberikan gambaran jelas tentang kehidupan masyarakat Jawa Barat dari waktu ke waktu. Penataan museum yang sistematis, meskipun mungkin perlu beberapa sentuhan modernisasi, cukup membantu pengunjung untuk memahami alur sejarah dengan baik. Bagian yang paling menarik adalah penjelasan mengenai peran penting Kerajaan Sunda dan tokoh-tokohnya dalam pembentukan identitas budaya daerah. Secara keseluruhan, Museum Sri Baduga adalah destinasi edukasi yang penting bagi siapapun yang ingin menyelami kekayaan budaya dan sejarah Jawa Barat. Baru, tetapi juga menumbuhkan apresiasi terhadap warisan leluhur yang patut untuk terus dilestarikan. Halo guys, nah setelah kita lihat-lihat di Museum Sri Baduga ini, ternyata bukan hanya kekayaannya yang berlimpah tentang suku Sunda, melainkan perjuangannya juga tak kalah luar biasa. Mulai dari lantai 1 dijelaskan tentang fosil-fosil, tentang perjuangan suku Sunda, lalu dilanjut di lantai 2 itu ada rumah adat, juga perjuangan Islam sampai dengan Eropa. Nah, di lantai 3 ada seni rupa dan beragam macam kerajinan yang sangat-sangat indah dan memukau. Nah, untuk kalian yang suka ke museum sejarah, boleh banget nih datang ke Museum Sri Baduga yang ada di Kota Bandung. Dengan harga 3.000, kalian udah dapat banyak banget ilmu dari museum ini. Jadi jangan lupa datang ya. Ditunggu kehadiran kalian. Dadah.